Nomor 1, kita langsung aja mulai dengan laptop Intel Evo generasi 12 termurah saat ini, yakni si Acer Aspire Vero 14. Nggak tanggung-tanggung, laptop 14 inch berbahan polimer daur ulang ini nggak sekedar punya layar IPS cakep, login biometrik, SSD 512GB dan Core i5 generasi 12, tapi juga punya sebuah port USB-C Thunderbolt 4 serbaguna yang tentu bisa dipakai ngecas sekaligus output video jika dicolok ke USB hub yang kompatibel. Ini adalah laptop mainstream yang praktis dan pastinya cocok kalau Anda mengaku pecinta lingkungan, namun perlu diingat ada sedikit keterbatasan di RAM yang terbatas pada 8GB soldered. Still, nggak bisa komplain lah untuk salah satu pilihan Thunderbolt 4 termurah di pasaran sekarang. Nomor 2, kita langsung beralih ke merek lokal yang lagi on fire banget ya akhir-akhir ini, yakni Axio Z6 dan Z10 Metal. Z6 dan Z10 Metal adalah lineup ultra portable Axio terbaru yang mengandalkan prosesor Intel Core i3 atau i5 generasi 12 yang dijamin kenceng, ditambah RAM 8GB atau 16GB upgradable, layar IPS serta SSD NVMe dalam casing berkesan kotak yang terinspirasi laptop-laptop bisnis Jepang. Tentu satu fitur unggulannya yang sesuai video kita today adalah port USB-C multifungsi yang bisa dipakai ngecas dan output display juga, meski bukan Thunderbolt dan belum termasuk adapter USB-C-nya itu sendiri. Dari review kami terakhir, ini laptop memang worth it banget di harganya, mengingat bisa dibawa pulang mulai dari 6,8 jutaan. Hanya saja kami menemukan sedikit isu build quality yang membuatnya mengeluarkan bunyi saat engsel digerakkan. Tanpa ada opsi AMD, tentu video ini tidak akan lengkap. Maka dari itu, kami sisipkan satu lagi laptop Acer dari seri Swift 3 yang pakai Ryzen 5000. Meski terkesan pakai chipset yang sedikit ketinggalan, jangan salah, karena Ryzen 5 5500U masih oke lah dipakai sampai sekarang untuk workload sehari-hari, termasuk main game dan edit video ringan. Ingat ini Swift 3 ya, soal build quality tidak perlu diragukan, enak banget juga karena ringan dan tipis buat dibawa ke sana kemari. Tentu saja dia punya satu port USB-C 3.2 Gen 1 yang support charging dan DP, layar 100% sRGB, terus nggak lupa RAM soldered 16GB yang lapang. Secara kombinasi fitur, performa, dan portabilitas, ini dijamin merupakan laptop yang asik dipakai hingga tahun ini. As always, kalau punya budget 2 juta lebih banyak, kalian bisa ambil Acer Swift X yang pakai Ryzen 5 5600U sekaligus RTX 3050 yang udah pasti lebih powerful buat konten dan ngegame. Mari kita lanjut lagi ke kategori laptop yang sedikit berbeda, yakni HP Pavilion 14 X360 yang merupakan sebuah laptop touchscreen 2-in-1 yang bisa di-flip menjadi tablet. Sure, sebagai 2-in-1 entry level, ini tidak menjanjikan pengalaman terbaik, misal hanya dikasih RAM 8GB onboard serta touchscreen IPS yang belum 100% sRGB. Tapi secara desain ini oke kok. Udah include stylus di harga 8,9 jutaan, punya kamera 5MP, terus pakai Intel Core generasi 12 meski sebatas Core i3 yang secara CPU mampu bersaing sama Core i7 generasi 11. Pilihan solid lah kalau emang mau sebatas dipakai kuliah dan kerja ringan, plus ada port USB-C 3.2 Gen 2 support charging dan DP, lalu dilengkapi juga garansi plus ADP 2 tahun yang mantap jiwa dari HP. Kalau emang nyari 2-in-1 dengan fungsionalitas basic tanpa mementingkan layar sempurna dan RAM besar, ini solusinya. Sebenarnya kalau mau laptop yang biasa aja, nggak perlu 2-in-1 dengan performa kencang tapi super ringan, HP juga punya Pavilion Aero 13 dengan Ryzen 5 yang beratnya hanya 950 gram dan ini ringan banget. Terakhir di list ini, kami memutuskan buat masukin satu lagi laptop Axio sebagai opsi paling unik, yakni Axio MyBook Saga 12 yang sekaligus juga satu-satunya opsi laptop 16 inch dengan Core i5 seri P di bawah 10 juta saat ini. Nggak cuma soal port USB-C multifungsi dan layar IPS 2.5K yang sulit dipercaya untuk harga segini, performanya sangat handal disertai RAM 16GB upgradable dalam 2 slot SODIMM. Ini adalah laptop yang bisa kami rekomen buat para content creator yang nggak puas kerja di layar 14, bahkan 15 inch. Seperti banyak hal yang terdengar too good to be true, Axio Saga 12 punya beberapa kekurangan, contoh kualitas speaker yang sangat-sangat basic, belum termasuk Office Home and Student, terus SSD NVMe bawaan yang sebatas 256GB doang. At least kami seneng Axio sebagai sebuah brand lokal udah berani jualan laptop semacam ini, mengisi niche pasar yang belum tersentuh brand-brand besar. Itulah sejumlah rekomendasi laptop terbaik ala Nerd Reviews dengan USB-C multifungsi di bawah harga 10 jutaan per Maret 2023. Kira-kira gimana? Apakah keberadaan port USB-C yang sekaligus bisa dipakai ngecas dan DisplayPort udah jadi prioritas kalian saat ini? Jangan segan buat mendang-mending di komentar. Sekian dulu dari kami, gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.